Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya punya pengalaman pribadi dengan satu orang teman Katolik, orang turunan Chinese di pesawat. Waktu saya terbang dari Jakarta ke Surabaya, biasa kalau saya lagi di pesawat, saya sering nanya kalau memang itu sesama jenis laki-laki, saya tanya, Bapak mau kemana? Mau ke Surabaya. Asal dari mana Pak? Oh saya dari Surabaya. Bapak agama apa? Dia bilang saya Katolik. Oh saya Muslim Pak dan saya dari Jakarta. Oh iya. Terus kemudian saya lempar pertanyaan, Pak, menurut Bapak Islam itu bagaimana sih? Menurut kacamata Bapak ini. Subhanallah, setengah jam semuanya buruk. Apalagi melihat saya berjenggot begini, mungkin ini teroris nih biangnya itu. Karena cirinya teroris harus berjenggot, celananya jingkrang, dahinya hitam. Ini semua ciri-cirinya ini. Perempuannya bercadar pakai jilbab, nah ini semua nih. Yang rajin kalau azan ke masjid, yang semuanya tentang Islam yang benar itu. Itu yang disimbolkan. Orang yang tidak pakai akal sehatnya pikir, pasti berpikir kan, kalau dia tidak pakai akal sehat, oh ini benar teroris. Tapi orang pakai akal sehat, masa sih orang baik-baik kemudian dianggap itu teroris gitu kan. Langsung Islam itu keras, Islam itu begini, Islam itu begitu, beragam macam hal. Saya dengarin aja, saya jadi pendengar yang baik. Sampai setengah jam dia ngoceh macam-macam, udah selesai, sudah tidak ada lagi yang dia sampaikan undang-undangnya. Saya bilang, Bapak udah selesai? Dia bilang iya. Pak, itu kan tanggapan Bapak tentang agama saya. Tapi saya ini Muslim, bisa nggak saya jelasin agama saya? Oh dia bilang silakan Pak. Saya bilang pertanyaan pertama saya, Pak, karena yang pertama dia bilang Islam itu suka membunuh, gitu kan? Saya bilang gini, Pak, ini mungkin sekalian informasi pada teman-teman kita yang non Muslim. Jadi saya bilang, kalau ada satu orang Katolik yang membunuh, apa Bapak mau kalau saya bilang semua Katolik pembunuh? Enggak Pak. Begitu juga Islam saya bilang. Kalau ada satu orang yang berbuat kesalahan, jangan semuanya. Kalau satu orang ABRI buat salah, satu orang itu jangan semuanya disalahin. Itu kan dengan akal sehat kita bisa tangkap, saya bilang gitu. Dia bilang betul Pak. Saya bilang iya, emang begitu. Karena Islam tidak pernah menyuruh kita membunuh. Apa Bapak sudah tahu dalam Islam ada konsep jihad namanya? Oh iya saya dengar itu yang sering membunuh, digunakan untuk membunuh. Saya bilang bukan digunakan untuk membunuh Pak. Itu digunakan untuk menawarkan Islam dan membela diri pada saat diserang. Namanya jihad. Itu perang suci dalam agama Islam. Bapak sudah tahu belum dalam Islam, kalau umat Islam lagi berhadapan dengan musuh di medan perang, wasiat yang disampaikan Nabi kami Muhammad SAW dan juga para pemimpin ya, yang akan diwariskan para pemimpin perang semuanya, itu mengatakan tidak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang menyerah, tidak boleh membunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak tanaman-tanaman, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh rusak fasilitas umum. Ini semua. Jadi kalau orang yang dibunuh yang melawan saja, selebihnya enggak. Oh begitu Pak, saya bilang iya begitu. Dan itu Bapak bisa baca dari semua buku Islam. Lalu kemudian lebih dari setengah jam, karena 1 jam sekitar 10 menit waktu itu penerbangan. Alhamdulillah dia memburukan Islam setengah jam, saya menjelaskan Islam itu malah 40 menit. Dan akhirnya dia terbalik semuanya. Apa yang dia tangkap dari saya karena penjelasannya secara ilmiah, saya berikan contoh-contoh. Tentu saya nggak bisa jabarkan semua di sini. Makanya dia bilang terakhir, begitu ya Pak Islam, saya juga punya Quran terjemahan di rumah itu. Bahasa dia mengatakan punya Quran terjemahan di rumah, sebenarnya itu adalah sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.